Perkenalkan, nama saya Yeni Luciana Sari, NIM 202134007 dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Saya di sini akan praktek micro teaching dengan materi teks deskripsi dengan metode. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ada pepatah mengatakan tak kenal Maka tak sayang. Jadi kenali, nama Ibu Yeni Luciana Sari, biasa dipanggil Ibu Yeni. Nah sekarang kan Ibu kan sudah berkenalan, gantian murid-murid yang berkenalan ke Ibu. Silakan Mbak Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Matahati, bisa dipanggil Sherly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusumawardani, bisa dipanggil Intan. Iya, Mbak Intan. Lanjut yang belakang. Perkenalkan, nama saya Aninda Eka Rahayu, biasa dipanggil Aninda. Perkenalkan, nama saya Yanun Kamila, bisa dipanggil Mila. Perkenalkan, nama saya Nazlimi Ama, biasa dipanggil Nazlin. Perkenalkan, nama saya Dewi Pucinda Lestari, biasanya dipanggil Indah. Berarti masuk semua ya untuk pagi hari ini. Ada yang enggak, Bu? Siapa Mbak? Sakit. Siapa? Ada Mbak Alivia, Mbak Gina. Oh, izin tadi Bu ada acara. Baik. 3 siswa berarti ya? Ya. Iya. 4, Bu. 4. Iya, 4. Ya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan dan jenis teks deskripsi dan berbagai sumber. Nah, yang kedua itu ada peserta didik dapat menganalisis pengertian, ciri-ciri, tujuan dan jenis teks deskripsi. Yang ketiga itu peserta didik dapat menyimpulkan pengertian, ciri-ciri, tujuan dan jenis teks deskripsi. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, marilah kita lihat video contoh teks deskripsi itu seperti apa. Disimak ya anak-anak. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimba matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong
yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, anak-anak, tadi kan sudah kalian lihat mengenai contoh teks deskripsi. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan tadi video mengenai apa? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Indah. Teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek. Ya, benar. Dari video tadi itu menjelaskan suatu objek atau tempat beserta situasi lingkungannya seperti apa, gitu. Nah, lanjut untuk selanjutnya. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan mengenai gambar yang ada di layar? Saya Bu Reo Ponorogo. Bisa dijelaskan Mbak Sherly lebih rinci apa ini? Itu adalah suatu pertunjukan. Itu maksudnya tari apa enggak ya Bu ya? Kesenian tari. Kesenian baru. tari Reo Ponorogo Iya. di Jawa Timur. Nah, untuk sekarang saya akan bertanya kepada anak-anak, apa sih teks deskripsi itu? Nggak tahu Bu. Belum Tahu Bu. Teks deskripsi merupakan bentuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, dan situasi. Jadi apa itu teks deskripsi? Untuk tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang objek. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan teks deskripsi itu? Dari tujuan teks deskripsi menjelaskan suatu objek, tempat, atau situasi dengan jelas agar pembaca bisa membayangkan dengan jelas apa yang sedang dijelaskan. Jadi teks deskripsi itu menjelaskan mengenai tempat, objek, maupun situasi. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teks deskripsi, bisa dibacakan Mbak Nazlin. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi selalu merincikan atau menggambarkan suatu objek. Kedua, teks deskripsi mengajak pembaca untuk ikut berimajinasi dan merasakan sendiri suasana dalam teks. Ketiga, menjelaskan keadaan objek secara rinci seperti warna, ukuran, dan bentuk. Berarti teks ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi selalu merincikan atau menggambarkan suatu objek. Berarti dari teks itu ditulis secara rinci. Yang kedua itu mengajak pembaca untuk ikut berimajinasi dan merasakan sendiri suasana dalam teks. Yang ketiga itu ada menjelaskan keadaan objek secara rinci seperti warna, ukuran, dan bentuk. Tadi yang dicontohkan di video seperti itu, secara rinci, baik itu ada orangnya maupun warnanya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama itu ada teks deskripsi spasial. Adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan ruang, tempat, atau lokasi berlangsungnya sebuah peristiwa. Yang kedua itu ada teks deskripsi objektif. Adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan suatu hal atau seseorang dengan mengungkapkan identitasnya. Nah, yang ketiga itu ada teks deskripsi subjektif. Adalah jenis teks deskripsi yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan pengarang terhadap hal tersebut. Baik, semuanya berarti sudah jelas ya? Sudah mengerti apa itu teks Deskripsi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak memilih satu. Nanti di sini di dalamnya ada foto dan deskripsikan, terus habis itu dipresentasikan. Baik Bu. Nah, dimulai dari Mbak Nazlin, ambil satu. Mbak Sherly, Mbak Indah, 10 menit cukup? Cukup. Baik, selamat mengerjakan.
Udah pada selesai? Yang mau presentasi duluan siapa? Mbak Indah, silahkan Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Bucinda Lestari. Di sini saya mau mempresentasikan tentang teks deskripsi dari Bu Yeni tadi dengan gambaran dari Bu Yeni tadi. Adapun di sini gambarannya adalah salah satu universitas di Kudus, yakni Universitas Muria Kudus. Untuk deskripsinya, Universitas Muria Kudus adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 1980. Universitas Muria Kudus memiliki 6 fakultas, diantaranya Fakultas Psikologi dengan program studi psikologi, kemudian ada Fakultas Hukum dengan program studi hukum, lalu yang ketiga ada Fakultas Teknik, ada beberapa program studi diantaranya Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Kemudian yang keempat ada Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian ada program studi agroteknologi. Kemudian yang kelima ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana ada program studi akuntansi dan manajemen. Dan yang terakhir ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang di mana di dalamnya terdapat program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian ada pendidikan matematika, dan ada BK atau bimbingan konseling. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Mbak Nazelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Nazlini Ama. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Tugu di Yogyakarta. Gambar tersebut menggambarkan Tugu di Yogyakarta. Tugu ini memiliki nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis. Tugu ini berada di tengah jalan yang memiliki warna putih. Dalam gambar ini diambil pada malam hari, ada seseorang yang memakai baju hitam di samping tugu tersebut. Di sekitar tugu terdapat beberapa toko, salah satunya ada toko yang menjual motor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya silakan Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Menara Kudus, yaitu Menara Kudus adalah sebuah menara masjid yang terletak di kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Menara ini merupakan bagian dari Masjid Menara Kudus yang juga dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Menara ini unik karena memadukan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha yang mencerminkan sejarah dan budaya lokal. Sekian deskripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Terus selanjutnya yang terakhir Mbak Sherly, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan mawar putih. Mawar putih adalah bunga yang elegan dan anggun, melambangkan kemurnian dan kesucian. Kelopak putihnya yang halus dan segar memiliki aroma lembut yang menyegarkan, serta tangkai yang berwarna hijau melambangkan kesuburan, dan daun yang mekar dan sehat melambangkan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada 4 contoh hasil teks
deskripsi dari Mbak Nazelin, Mbak Sherly, Mbak Intan, dan Mbak Indah. Semuanya sudah bagus, sudah mendeskripsikan secara rinci mengenai objek, tempat, dan situasi. Ada yang ditanyakan mengenai teks deskripsi? Berarti ini sudah paham semua ya? Kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi